Hai teman-teman, apa kabar semua? Di videoku kali ini aku ingin sharing cara membuat pai susu Bali teflon anti gagal. Kalau kalian penasaran bagaimana cara aku membuatnya, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Oke teman-teman, langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Berikut adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Teman-teman, kalau bahan-bahannya sudah siap, langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, aku masukkan dulu margarin, kemudian aku mixer. Selanjutnya, aku masukkan kuning telur. Aku masukkan juga gula. Kemudian aku mixer lagi sampai gulanya larut. Jika gulanya sudah larut, aku akan masukkan terigu. Kemudian aku mixer lagi sampai adonannya rata. Jika sudah rata, aku akan uleni menggunakan tangan. Tangan sudah aku cuci bersih ya. Kita uleni sampai adonannya kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis teman-teman. Adonan ini akan aku bagi menjadi dua. Sekarang kita cetak di atas teflon, kita pipihkan dan kita ratakan. Jika sudah rata seperti ini, aku akan rapihkan atasnya menggunakan sendok. Selanjutnya, aku tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Ini bertujuan agar adonannya tidak mengembang saat kita panggang nanti. Oke teman-teman, kalau kulit pastrinya sudah siap, sekarang kita bikin isiannya. Pertama, aku masukkan air, kemudian tepung maizena. Selanjutnya, aku masukkan telur. Aku masukkan juga kental manis. Di sini aku menggunakan 6 saset. Untuk manisnya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Jika kalian suka lebih manis, bisa kalian tambahkan lagi ya.
Untuk membuat isiannya, aku menggunakan chopper CH200 dari Mitochiba. Aku suka chopper ini karena sangat membantu aku dalam membuat kue dan memasak. Selain itu, chopper ini juga bisa menghaluskan daging, ikan, atau es batu dalam waktu 5 menit. Masak lebih mudah menggunakan CH200 dari Mitochiba. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Selanjutnya aku masukkan isiannya. Biar nanti nggak gosong, jadi kita menggunakan api kecil aja. Kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai isiannya itu benar-benar matang. Nah teman-teman, ini kayaknya sudah matang, jadi bisa aku angkat. Aku pindahkan dulu ke piring. Kita biarkan kuenya dingin dulu, baru bisa kita potong-potong. Ini kuenya sudah dingin, jadi aku langsung potong-potong aja. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera kalian. Kita lihat ya teman-teman. Wah, mantep nih teman-teman. Kulitnya itu garing, atasnya itu lembut banget. Kalian harus coba ya di rumah. Oke teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar orang terdekat kalian juga tahu bagaimana cara membuat pai susu Bali. Tonton video aku yang lainnya juga ya. Terima kasih.